Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah jumpa lagi. Nah, sekarang kita akan bahas lagi soal berita terbaru, yaitu soal Sekjen PBNU PDIP minta tak ikuti pilihan Ba'asyir. Nah, tapi ini ya berkembang beritanya, jadi setiap hari ini akan ada komentar tentang ini yang kita lihat. Jadi sebenarnya diawali oleh sebuah kejadian di mana ABB Abu Bakar Ba'asyir, salah satu mantan terpidana terorisme, itu dikabarkan mendukung pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, ini berasal dari sebuah rekaman suara Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mendukung pasangan capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar beredar di akun TikTok Anies Visioner. Nah, putra Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Rohim, mengonfirmasi kebenaran suara itu. Ya, benar, kata Abdul Rohim yang akrab disapa Iim saat dihubungi Detik Jateng Senin 15 Januari 2024. Ya, karena beliau melihat bahwa dari paslon-paslon yang ada, sosok yang tampaknya bisa dipercaya untuk memimpin Indonesia ke depan hanya yang nomor 1. Itu keyakinan beliau, sambung dia. Iim mengatakan selama ini ayahnya sedang mengikuti perkembangan isu politik para capres terpilih. Ya, memang ada rekaman itu ya. Nah, rekaman itu menurut Iim, kalau kita baca di Detik ini, diambil bukan pada sebuah kejadian. Nah, itu rekaman saat ada jamaah beliau yang bertanya, itu sekitar seminggu yang lalu, bukan acara di Ponpes, hanya saat ada pertanyaan saja, bukan saat ada acara apa-apa. Jadi ini menarik ya teman-teman. Jadi rekaman suaranya itu dibuat justru bukan pas misalnya Abu Bakar Ba'asyir itu sedang memberikan ceramah, mengisi seminar atau berbicara di sebuah khotib Jumat misalnya ya. Tapi justru ketika ada yang bertanya, rekaman ada jamaah beliau yang bertanya, wah ini patut dicurigai, ini jangan-jangan rekaman ini sengaja dibuat untuk entah tujuannya apa, tapi yang jelas bahwa kemudian rekaman itu ya dikomentari langsung oleh Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang mengatakan bahwa dari paslon-paslon yang ada tentu kita harus lihat rekam jejaknya dan sekaligus juga kita lihat siapa pendukungnya. Tentu kami menghimbau kepada warga NU untuk bisa memilih dan memilih siapa yang kira-kira layak untuk dipilih. Gus Ipul lantas membeberkan alasannya mengapa minta warga NU tidak memilih paslon yang didukung Ba'asyir. Nah, melihat rekaman Ustadz ABB tentang alasan memilih presiden itu menurut saya berbeda dengan cara kami warga NU sesuai para kiai untuk memilih seorang pemimpin ya. Nah, himbauan dari Gus Ipul untuk tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir kemudian diaminkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Setuju dengan Gus Ipul, top itu Gus Ipul. Waduh ya. Sebelum ke Timnas, jadi sebelumnya juga kalau kita lihat ada Yeni Wahid ya, yang juga mendukung pernyataan dari Gus Ipul ya. Kemudian apa sih kata Timnas? Kata Timnas ya kita serahkan saja ke masyarakat. Masyarakat kan punya hati nurani, mana yang terbaik menurut mereka yaitu yang harus dipilih. Itu menurut Ketua Timnas M. Syawgi di markas Timnas Jakarta ya. Kemudian Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi juga merespon pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf pada Gus Ipul tersebut. Silakan saja, tidak apa-apa, itu hak Gus Ipul. Kan tidak semua orang harus mengikuti dia. Itu pendapat Gus Ipul, jadinya silakan saja ya. Tapi masyarakat punya ruhnya sendiri, punya caranya sendiri. Tidak akan Gus Ipul itu menjadi sesuatu yang menjadi panutan ya toh. Gus Ipul berhak, silakan dengan NU. Nah, jadi teman-teman, dalam perkembangannya kemudian beritanya itu pernyataan Gus Ipul ini yang merupakan Sekjen PBNU, kemudian dari PBNU sendiri Gus Yahya Ketua PBNU Haji Yahya Stakuf atau Gus Yahya itu mengatakan bahwa dalam perkembangan berita berikutnya adalah bahwa itu pernyataan pribadi dari Gus Ipul dan tidak mewakili PBNU. Jadi Gus Ipul sah-sah saja memberikan pernyataan seperti itu. Kemudian ada lagi Rois Suriah NU PBNU ya, yang TCNI NU Australia dan New Zealand, yaitu Nadir Syah Hussein, justru membelokkan bahwa ini ada kecenderungan bahwa PBNU mengarahkan kepada kiai-kiai NU untuk memilih capres paslon tertentu. Nah teman-teman, ini menarik ya, karena berita tentang Abu Bakar Ba'asyir ini ya, nah ini kan
Jadi ceritanya gini, Abu Bakar Ba'asyir ini tiba-tiba dia ada rekaman suara dia yang menyatakan dukungan dia kepada paslon Amin. Rekaman suara itu kemudian diviralin, kemudian viral atau di dalam tanda kutip diviralin lewat sebuah akun TikTok. Ya, akun TikTok yang kita nggak tahu siapa pemilik sebenarnya akun TikTok itu. Akun TikTok itu ya Anies Visioner. Ya, kemudian memang benar putra Abu Bakar Ba'asyir Abdul Rahim mengonfirmasi kebenaran rekaman suara itu. Tapi menariknya lagi adalah rekaman suara itu bukan diambil saat Abu Bakar Ba'asyir ceramah, mengisi seminar atau event-event resmi lainnya, tapi karena ada jamaah yang bertanya dan kemudian sepertinya kalau kita lihat dari penjelasan Iim anaknya Abu Bakar Ba'asyir bahwa ketika ada jamaah yang bertanya, kita bisa membayangkan bahwa itu kemudian pertanyaan dan jawaban itu direkam suaranya Abu Bakar Ba'asyir. Nah, ini kan sesuatu teman-teman. Jadi kemudian diviralin. Nah, ini pasti kita menerka-nerka. Mungkin ada yang ingin menggerus dukungan kepada Amin yang semakin meninggi. Ya, kita lihat dari 10 lembaga survei, hampir semuanya itu sekarang menempatkan Amin di posisi nomor 2, sebelumnya di posisi nomor 3. Kita lihat juga di mana-mana setiap hari sekarang Amin selalu Anies dan Muhaimin dimanapun mereka berada selalu banyak sekali massa yang menyambut mereka. Nah teman-teman, saya sih curiganya ini ada sebuah operasi untuk mendiskreditkan Amin lewat dukungannya ABB yang kemudian diviralkan. Nah siapa itu? Ya kita udah tahu ya, kita pasti udah tahu. Dan menariknya adalah kalau kita lihat di berita berikutnya adalah Anies Baswedan sendiri, Capres 01 sendiri tidak mau mengomentari tentang itu. Ini menurut saya tepat banget. Jadi ini memang kalau emang ini ada upaya mendiskreditkan paslon 01, mendingan nggak usah dikomentarin ya. Tapi kita tunjukin aja. Lagian ya gini ya, semua orang bisa ya mendukung ya, bahkan let's say ya mohon maaf ya PSK gitu ya, atau mungkin mantan kriminal ya kita nggak tahu, mereka mungkin udah dapat hidayah, mungkin mereka udah bertobat dan mereka kemudian sekarang memilih Amin. Kenapa enggak? Dan kalau misalnya mereka memilih paslon yang lain terus nggak salah, terus nggak apa-apa gitu ya kan. Ya, semua orang berhak untuk memiliki pilihannya, termasuk Abu Bakar Ba'asyir. Tapi ketika dukungan Abu Bakar Ba'asyir itu diviralkan, nah ini pasti ada yang mau mendiskreditkan. Nah gitu teman-teman. Ya semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.